Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Duduk Santuy. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari ya dan membahas sedikit tentang logika dan algoritma. Jadi ini mapelnya adalah Simkomdik ya. Barangkali belum tahu kepanjangannya, Simkomdik itu adalah simulasi komunikasi dan digital. Jadi di materi ini kita akan berkecimpung atau membahas tentang perangkat-perangkat digital, komputer, aplikasi, baik aplikasi perkantoran maupun sampai yang grafis ya, bisa perkantoran atau grafis. Jadi disimak baik-baik. Ini di LKS juga sudah ada atau di buku paket ya. Kita coba bahas, kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya, jika Anda baru sampai di channel Duduk Santuy, silahkan klik subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya biar kamu bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari Duduk Santuy. Oke, langsung saja kita mulai. Yang akan kita bahas sekarang itu tentang logika algoritma ya. Sebentar. Tentang ini logika dan algoritma. Jadi logika itu berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat, yang mana cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Jadi dari arti kata ini kita bisa memahami bahwa logika itu adalah hasil nalar yang diutarakan dalam sebuah kata atau kalimat ya dalam bahasa tertentu. Hasil nalar yang dimaksud di sini hasil nalar adalah hasil berpikir ya. Jadi logika itu adalah hasil berpikir. Dalam pembahasan ini logika tidak dijelaskan secara rinci ya, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar saja bahwa logika itu digunakan untuk apa? Yang pertama itu untuk kecakapan hidup, agar dapat berpikir secara lurus, agar dapat berpikir dengan tepat, runtut ya, runtut atau urut ya, serta teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Nah, sekarang diperhatikan baik-baik bahwa logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Jadi, jika kita sedang berpikir menyelesaikan masalah, berarti itu kita sedang menggunakan logika. Yang mana penalaran itu adalah salah satu bentuk pemikiran. Ya, di sini tentu saja setiap orang ya, setiap manusia itu pasti punya logika. Oke, kita lanjutkan. Tadi penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran ya. Jika kita menggunakan pikiran kita, maka saat itu kita sedang menalar. Pemikiran itu sendiri adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung pemikiran, mungkin benar dan mungkin juga tak benar. Ya, jadi kita bisa pahami langsung bahwa terkadang ketika kita memikirkan sesuatu ada permasalahan ya, kita pikirkan, kita coba menyelesaikan sebuah permasalahan, maka saat kita berpikir itu secara langsung kita akan dihadapkan kepada dua pilihan bahwa ketika ada masalah kemudian kita mau selesaikan dengan seperti ini itu akan benar atau enggak ya. Nah, itu namanya kan pernyataan langsung ya ketika kita sedang berpikir ya. Definisi logika itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, di sini pelajaran logika sendiri menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Nah, sistematis itu sendiri ya tersistem ya, artinya ya urut ya, tidak loncat. Tidak loncat, urut berarti. Manfaat mempelajari logika. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir secara benar menggunakan asas-asas yang sistematis. Manfaat berikutnya, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang.
membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Berikutnya, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Dilihat dari manfaatnya yang sangat baik seperti ini, maka alangkah baiknya jika setiap saat kita selalu mengasah agar logika kita itu menjadi lebih baik lagi. Yang mana manfaatnya yang paling dapat mudah kita rasakan adalah kita akan lebih mudah menyelesaikan sebuah masalah. Atau jika kita menemui sebuah masalah yang baru, kita bisa berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat sebuah langkah-langkah penyelesaian yang sistematis, yang urut, berdasarkan pengalaman mungkin, berdasarkan apa yang kita lihat dari orang lain mungkin, seperti itu ya. Fungsi logika, salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Berikutnya, kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Deduktif dan induktif itu apa? Mari kita lanjut. Deduktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Jadi deduktif itu adalah pernyataan benar yang umum ke khusus. Umum ke khusus. Saya ulang, umum ke khusus, berarti pernyataan umum dan pernyataan khusus. Misal, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Ini kan umum ya, karena dikatakan semua siswa. Ya, kalau dikatakan nama Amanda misalnya, itu berarti kan menyebutkan satu siswa, berarti itu khusus. Nah, tapi kalau di sini kata yang dipakai adalah semua siswa, jadi pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan umum. Kita lihat pernyataan yang kedua. Sandi adalah siswa SMK. Nah, Sandi adalah siswa SMK, ini adalah pernyataan khusus karena menyebutkan nama. Ya, bisa dibedakan ya. Yang pertama ini adalah pernyataan umum karena kata yang muncul adalah semua siswa. Untuk kalimat yang kedua ini adalah pernyataan khusus karena yang muncul adalah nama, jadi lebih khusus ya. Kesimpulannya dari dua pernyataan ini ya, kesimpulannya adalah jadi Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Kenapa seperti itu? Karena kita menghubungkan antara pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua. Semua siswa kan harus disiplin dan bertanggung jawab. Sedangkan Sandi adalah siswa SMK, jadi otomatis Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab gitu. Lanjut. Tadi deduktif, umum khusus, sekarang induktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Ini kebalikan dari deduktif. Contoh, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Nah, ketiga pernyataan ini adalah pernyataan yang khusus karena menyebutkan nama ya. Nama Devi, Yuda, dan Tika. Ya, semuanya adalah pernyataan khusus. Maka kesimpulannya adalah siswa yang rajin belajar itu nanti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Asal-usul kata algoritma. Setelah kita mempelajari tentang logika, yaitu cara berpikir ya, yang sistematis, sekarang kita akan akan membahas tentang algoritma. Yang mana logika dan algoritma ini adalah nyambung atau berkaitan erat. Kalau kita sedang berpikir atau menggunakan logika, maka otomatis yang berikutnya adalah kita akan membuat sebuah algoritma. Jadi algoritma itu apa? Lanjut. Ini ada sebuah foto tokoh yang sangat berperan penting dalam algoritma. Nama orang tersebut adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, buku pemugaran dan pengurangan. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm, sehingga muncullah kata algoritma. Jadi kata algoritm berarti proses menghitung dengan angka Arab, awalnya seperti itu.
Seseorang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan bahasa Arab. Kata algoritme lambat laun menjadi algoritm disebabkan kata algoritme sering dikelirukan dengan kata aritmetik sehingga akhiran sm atau sem berubah menjadi thm. Kata algoritma diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Ini asal usulnya ya. Asal usulnya seperti itu. Jadi berawal dari seorang tokoh yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Pengertiannya, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis berkaitan dengan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ini. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah ini. Langkah-langkah ya yang disusun menjadi urutan logis untuk mencapai suatu tujuan. Kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika matematika. Untuk mencapai sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Nah, di sini algoritma itu kita ulangi lagi ya ini ya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah ya. Kalau tadi logika adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah, sedangkan algoritma itu sendiri adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi berkaitan erat. Logika adalah cara berpikir, algoritma adalah langkah-langkah hasil berpikir. Ya, yang keduanya itu pastinya adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Terdapat beberapa bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir, pseudokodo, dan bahasa pemrograman. Jadi bentuk-bentuk algoritma itu yang pertama bagan alir, pseudokodo, dan bahasa pemrograman. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Bentuk algoritma yang mudah dibaca menggunakan bagan alir ya. Bagan alir. Untuk lebih mudah, mari kita pahami algoritma. Untuk lebih mudah memahami algoritma, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ini sudah saya berikan satu contoh, semoga bisa membuat kamu paham apa itu algoritma. Diberikan 2 gelas yang berisi gelas A teh dan gelas B itu kopi. Jadi gelas A itu isinya teh, gelas B itu isinya kopi. Tukarkanlah isi gelas tersebut hingga menghasilkan sehingga menghasilkan menjadi gelas A yang kopi dan gelas B yang teh. Maka ilustrasi permasalahan bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini awalnya ya, yang gelas A adalah teh, yang gelas B adalah kopi. Nah, perintahnya adalah tukarkan isi gelas tersebut. Jadi yang awalnya gelas A adalah teh itu biar menjadi kopi, dan yang B menjadi teh. Lah, algoritmanya bagaimana? Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4 ya. Ini nomornya salah. Ini urut seharusnya 1, 2, 3, 4. Ini adalah algoritmanya. Yang pertama, siapkan gelas cadangan X. Lalu, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas X. Nah, otomatis kan yang gelas A menjadi kosong. Ketika gelas A yang menjadi kosong, tuangkan kopi dari gelas B ke dalam gelas A. Sehingga saat ini gelas B menjadi kosong. Maka tuangkan air teh ke dalam gelas B yang sudah kosong. Begitu. Nah, jadi dari contoh di atas tadi dapat dilihat bahwa penyelesaian sebuah masalah penukaran isi 2 buah gelas tadi itu sangat sederhana ya. Nah, setidaknya di sini Anda bisa melihat ya contoh dari algoritma itu seperti apa. Jadi langkah-langkah algoritma itu adalah langkah-langkah. Ini bisa dilihat tadi ya, ini adalah gelas X-nya, yang mana teh dipindah ke gelas X. Ketika gelas A sudah kosong semacam ini, maka kopi bisa dipindah ke sini. Lalu tehnya bisa dipindah ke gelas B. Begitu ya. Cukup menggunakan urutan langkah-langkah yang masuk akal dan logis, dan inilah yang disebut dengan algoritma.
yaitu urutan penyelesaian sebuah masalah dengan urutan dan langkah-langkah yang logis dan masuk akal menghasilkan sesuatu langkah yang benar. Oke, semoga dengan satu contoh soal ini Anda sudah bisa memahami tentang logika dan algoritma. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bahas di video yang berikutnya. Dan akhirnya, video sudah selesai, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.